lihat ya. Sudah, Bu. Oke, baik. Ya, shalom semuanya. Selamat pagi. Senang sekali ya, kita sekarang sudah memasuki bulan Juli ya. Bulan yang baru, nggak terasa kita udah masukin semester yang kedua nih di tahun ini gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini dan di bulan ini kita punya tema yang baru ya, yaitu mengambil bagian dalam karya kerajaan Allah yang kita akan belajar sama-sama dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-9 gitu ya. Nah, kadang kita nggak sadar bahwa sebenarnya hari-hari ini kita semua itu sedang terlibat sebenarnya dalam proyek raksasa surgawi ya. Kadang kita ngerasa, oh hidup kita biasa-biasa aja, pekerjaan kita mungkin nggak wow, atau apa yang kita lakukan kelihatannya eh, gitu-gitu aja gitu ya, diulang-ulang dari hari ke sehari gitu. Tetapi sebenarnya tanpa kita sadari bahwa sebenarnya setiap kita ini terlibat dalam proyek raksasa surgawi ya. Jadi biarlah pada pagi hari ini kita sama-sama diingatkan bahwa kita sebenarnya terlibat dalam proyek raksasa, proyek mega mega project ya, mega projectnya Tuhan. Dan kalau kita lihat di 1 Korintus 3. Oke, 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Di sana kita lihat bahwa firman Tuhan berkata, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah dan bangunannya Allah gitu ya, dikatakan demikian. Jadi kita eh, dipanggil sebenarnya untuk mengambil bagian dalam karya kerajaan Allah, dan kita ini sebenarnya kalau kita sadar kita ini bukan penonton gitu ya, tapi kita ini setiap kita adalah artis utamanya gitu ya. Setiap kita itu punya peran yang spesial, punya peran yang khusus dalam eh, mega projectnya Tuhan gitu. Jadi ada 3 hal yang akan kita belajar sama-sama. eh, untuk kita bisa mengambil bagian dalam karya kerajaan Allah ini. Hal yang pertama, mari kita sama-sama menyadari bahwa kita ini adalah mitranya Tuhan, gitu ya. Jadi katakan bahwa kami adalah kawan sekerja Allah. Nah, kalau kita perhatikan bahwa sebenarnya eh, Allah semesta alam ini eh, secara pribadi, kan kalau kita perhatikan sebenarnya Allah ini kan maha besar ya, maha besar, maha kuasa, maha luar biasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatunya gitu ya, dengan atau tanpa bantuan kita gitu. Sebenarnya Tuhan itu nggak perlu bantuan kita. Kalau kita tahu kisah dalam perjanjian lama, bahkan keledai pun bisa dipakai sama Tuhan, bahkan batu pun bisa Tuhan pakai gitu ya, untuk memuliakan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan mau pakai kita, itu artinya merupakan anugerah yang sangat luar biasa gitu. Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, pribadi yang maha besar, pribadi yang maha mulia, berkenan untuk memakai kita untuk menjadi alatnya gitu ya. Dan kita dikatakan sebagai kawan sekerja Allah gitu. Ini luar biasa banget bahwa sebenarnya pribadi yang nggak butuh bantuan kita, tetapi tetap memilih kita untuk bermitra dengan dia gitu. Kata asli yang digunakan dalam teks ini itu adalah sinergoi. Kalau kita sering dengar, oh ayo yuk kita bersinergi gitu ya. Nah, jadi kata kawan sekerja Allah ini bahasa aslinya itu sinergoi gitu ya, atau sinergi kalau kita sering dengar gitu ya. Jadi kata sinergi ini sebenarnya posisinya setara gitu. Jadi benar-benar apa ya? Terhormat banget ya, kita dianggap setara gitu dengan Tuhan. Jadi kita bukan dianggap lebih rendah, bukan dianggap pembantunya atau pelayan yang dibayar sama Tuhan. Kita juga nggak dianggap sebagai robot gitu ya, yang bisa dikontrol dengan remote. Tetapi kita dijadikan rekan resmi yang dipercaya sama Tuhan untuk mengelola bumi ini. Dan ketika sadarkah kita bahwa ketika kita melayani, kita mengasihi sesama kita, kita berbagi kebaikan, itu sebenarnya Allah sedang bekerja bersama-sama dengan kita, gitu ya. Jadi ini adalah sebuah kebenaran yang sangat luar biasa banget sebenarnya gitu ya. Siapa kita kalau dipikir-pikir, dan mungkin kemampuan kita terbatas gitu, tetapi Allah yang Maha Kuasa berkenan untuk memakai kita bukan sebagai hambanya gitu ya, tetapi
berkenan untuk memakai kita dan kita dianggap sebagai mitra dari Allah itu sendiri gitu ya. Nah, kalau secara psikologis ini ada hal yang sangat luar biasa banget bahwa sebenarnya di dalam apa namanya, eee ilmu pengetahuan ya, yang meneliti tentang otak manusia, cara kerja otak manusia, itu ada yang disebut sebagai kopling neural ya. Kopling neural itu apa? Jadi sebenarnya ketika, ini kalau kita bicara sesama manusia ya, sesama manusia. Jadi ketika ada 2 orang manusia, jadi para ahli menemukan gitu ya, para ahli, neuroscience atau ahli yang meneliti tentang otak menemukan bahwa saat 2 manusia bekerja sama satu sama lain dengan sinergi yang kuat, maka yang terjadi adalah otak dari 2 orang manusia yang bekerja sama ini akan mengalami yang namanya sinkronisasi gitu ya. Akan mengalami yang namanya sinkronisasi gelombang. Jadi gelombang kerja otaknya misalnya saya dan Ane gitu ya sering kerja sama-sama. Nah, ketika sinergi itu terjadi, maka gelombang otak kami itu mengalami yang namanya sinkronisasi. Itu terjadi sama manusia dan manusia gitu. Dan apa yang terjadi ketika gelombang otak ini mengalami sinkronisasi? Ketika gelombang otak mengalami sinkronisasi, ternyata yang terjadi adalah pekerjaan yang berat itu bisa menjadi ringan gitu. Dari hasil penelitian itu uh, menemukan hal yang sangat luar biasa itu gitu. Nah, jadi pekerjaan yang tadinya nggak mungkin dilakukan seorang diri ketika 2 orang bekerja bersama-sama, mereka bersahati bersama gitu ya, dengan sinergi yang kuat, maka akan terjadi gelombang sinkronisasi gelombang dan pekerjaan yang berat itu menjadi sangat mungkin dilakukan oleh 2 orang secara bersama-sama. Itu baru 2 manusia gitu. Nah, sekarang bayangin bahwa kita ini dibilang sama firman Tuhan bukan hanya bersinergi dengan sesama manusia, tetapi kita ini sedang bersinergi dengan yang maha kuasa gitu ya. Kita memiliki kemitraan ilahi. Saking kadang kita nggak sadar nih, kita terlalu sibuk melihat kekurangan kita terlalu sibuk melihat keterbatasan kita terlalu sibuk melihat betapa kecilnya kita nggak sadar bahwa kita ini sebenarnya sedang bersinergi atau memiliki kemitraan dengan pribadi yang maha kuasa gitu ya. Nah, jadi seharusnya gelombang otak kita ini disinkronisasi dengan gelombang yang maha kuasa gitu. Wow, dahsyat banget ya. Jadi bener-bener wow banget gitu. Jadi waktu saya mempersiapkan hal ini saya pikir, wow, keren banget ya Tuhan ya. Kerja sama-sama sama manusia aja pekerjaan yang berat bisa jadi ringan, pekerjaan yang mustahil dilakukan sendirian bisa jadi mungkin dilakukan. Apalagi sekarang kita sinerginya bukan sama manusia yang penuh dengan keterbatasan, tapi kita bersinerginya dengan pribadi Tuhan yang maha kuasa gitu. Jadi apa yang nggak mungkin ketika manusia dan Tuhan bersinergi, pekerjaan yang tadinya mustahil menjadi mungkin, kekuatan yang terbatas menyatu dengan hal yang tidak terbatas gitu. Jadi nggak ada yang mustahil gitu ya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi, apa namanya, semakin ngerti gitu ya, kenapa firman Tuhan bilang bahwa sungguh-sungguh tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Karena memang ada koneksi ilahi itu, ada aliran kuasa yang tidak terbatas itu ketika kita bersinergi dengan Tuhan. Jadi hal yang pertama kita sama-sama mengingat kebenaran yang sangat luar biasa bahwa kita bermitra dengan Tuhan. Amin. Kita bermitra dengan Tuhan. Kemudian hal yang kedua kita melihat eh ya hal yang kedua, kita ini adalah medianya Tuhan, gitu ya. Jadi dikatakan, "Kamu adalah ladangnya Allah," gitu. Nah, hidup kita ini sebenarnya tanpa kita sadari adalah tempat di mana benih-benih kerajaan surga ditanam dan ditumbuhkan. Makanya kita dibilang hidup kita ini adalah ladangnya Allah, gitu ya. Jadi kita ini adalah media, tubuh kita adalah media, tempat di mana benih-benih firman Tuhan itu ditanam di dalam kita dan Tuhan itu rindu melihat pertumbuhan sebagaimana ladang gitu ya. Tuhan rindu melihat pertumbuhan yang nyata di dalam kehidupan anak-anaknya gitu ya. Nah, ini kalau dari kata aslinya itu
georgion gitu, atau tanah yang diusahakan. Jadi ladangnya Allah ini artinya adalah tanah yang diusahakan. Jadi Tuhan sedang mengusahakan hidup kita gitu ya. Jadi nggak pernah ada kata final dalam diri kita selama masih ada disebut hari yang baru gitu ya. Selama masih ada disebut apa namanya, nafas yang baru, selama masih ada matahari yang baru yang bersinar buat kita, selalu ada harapan di mana kita masih bisa bertumbuh gitu ya. Jadi hidup kita itu nggak stagnan, hidup kita itu nggak gitu-gitu aja. Hidup kita itu bukan kehidupan yang tanpa perubahan dan tanpa pertumbuhan gitu ya. Jadi dikatakan hidup kita ini adalah sarana pertumbuhan dari instrumen-instrumen surga gitu. Jadi ladang ini nggak menghasilkan buah untuk dirinya sendiri, tetapi ladang ini didesain untuk memberi makan pemiliknya dan orang-orang lapar yang berada di sekitarnya. Nah, hidup kita ini dirancang untuk menghasilkan buah-buah roh, berkat, dan mujizat yang sebenarnya seharusnya bersifat dampaknya bersifat kekal bagi orang-orang di sekeliling kita gitu. Jadi kita ini adalah ladangnya Allah. Dan yang lebih menakjubkan lagi, uh, ternyata dalam sekali lagi ya, dalam apa namanya, neuroscience atau ilmu yang meneliti tentang otak itu tadi, ternyata ada dikenal sebagai sebuah konsep yang namanya neuroplastisitas gitu ya. Apa itu neuroplastisitas? Neuroplastisitas itu adalah sebuah hasil dari sebuah penelitian yang menemukan, jadi itu sekitar tahun 1890-an, bahwa otak manusia itu sebenarnya nggak stagnan. Dulunya dikira otak manusia itu kalau udah dewasa berhenti berkembang gitu ya. Tetapi ternyata ditemukan di tahun 1890-an bahwa otak itu terus berubah. Jadi otak itu punya fleksibilitas yang tinggi. Setiap kali kita mempelajari keterampilan yang baru, kita merenungkan pemikiran yang baru atau merubah kebiasaan-kebiasaan yang baru, maka ada jalur saraf yang baru yang terbentuk gitu ya. Jadi apa yang sering ditanam itulah yang akan tumbuh gitu. Makanya penting banget kita menanam hal-hal yang benar nih ke otak kita gitu ya. Karena apa yang sering kali kita tanam itulah yang akan bertumbuh dan akan berbuah gitu ya. Jadi otak itu bekerja berdasarkan prinsip use it or lose it gitu ya. Gunakan itu atau kalau kita nggak gunakan kita akan kehilangan hal itu gitu ya. Jadi jalur-jalur apa yang sering digunakan atau jalur-jalur apa yang sering kita latih, maka jalur itu akan semakin kuat, semakin tebal. Jadi saraf-sarafnya itu semakin kuat dan semakin tebal gitu ya. Jadi kalau kita misalnya terus-menerus melatih untuk berdoa, belajar bahasa yang baru, misalnya mengaktifkan sikap-sikap yang positif, pola pikir yang benar, pola pikir yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka jalur saraf yang baru akan terbentuk dan semakin kuat, semakin tebal dan semakin cepat gitu. Jadi kita akan lebih cepat untuk berpikir hal-hal yang benar gitu. Dan ini menjadi kebiasaan dan akan menjadi kepribadian kita gitu ya. Nah, sementara jalur-jalur lama yang kita tinggalkan, kalau kita berhenti melakukan misalnya kebiasaan yang buruk, kita berhenti membiasakan diri kita berpikir hal-hal yang negatif, maka jalur saraf yang mendukung kebiasaan itu akan melemah dan perlahan-lahan hal itu akan memudar. Ih, keren banget ya. Saya waktu mempersiapkan hal ini saya pikir, wow Tuhan ternyata sekeren ini gitu Tuhan desain kehidupan kita gitu ya. Nah dalam konteks kehidupan spiritual dan mental, neuroplastisitas ini menjelaskan kenapa atau apa yang kita masukkan dalam pikiran kita, terutama di pagi hari itu sangat krusial. Jadi di pagi hari itu kita penting bagi kita untuk menanam gitu ya. Nah, kalau di pagi hari kita memilih benih apa yang mau kita tanam, kita bisa memilih gitu ya. Dan luar biasa di pagi hari ini kita memilih benih yang benar gitu ya. Kita memilih benih untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan gitu ya. Karena ketika hal itu kita pilih dan menjadi pilihan yang rutin bagi kita, maka hal itu menjadi apa namanya, menjadi semakin kuat gitu ya, semakin kuat. Jadi jalur saraf tersebut akan menjadi semakin kuat, tebal, dan akan menjadi cepat gitu dan semakin luar biasa kehidupan kita gitu. Jadi kalau kita menanam kekhawatiran atau pikiran negatif, nah otak akan memperkuat jalur saraf yang membuat kita mudah merasa stres.
Tapi ketika kita menanam doa, firman, dan rasa syukur, maka kita sedang membajak ladang pikiran kita untuk menumbuhkan jalur-jalur saraf yang mendukung ketenangan, kasih, dan sukacita. Dan akhirnya kita bisa menghasilkan buah-buah roh gitu ya. Jadi penting bagi kita juga untuk menyadari bahwa kita ini adalah media tempat kebenaran firman Tuhan, benih-benih firman Tuhan itu ditanam di dalam kehidupan kita. Ketika benih firman yang kita tanam, maka benih firman itu akan bertumbuh, mengakar, semakin lama semakin kuat dan terus berbuah lebat di dalam kehidupan kita. Karena kita ini adalah ladangnya Tuhan. Jadi ada dua hal yang kita sudah belajar. Yang pertama tadi kita belajar bahwa kita adalah mitranya Tuhan, rekan sekerjanya Allah. Dan yang kedua, kita ini adalah media gitu ya. Kita adalah ladangnya Allah. Dan yang terakhir, kita sama-sama belajar bahwa kita ini adalah mahakaryanya Tuhan gitu ya, atau bangunannya Tuhan gitu, dibilangnya bangunan Allah. Kita adalah proyek konstruksi yang uh, sedang berjalan, jadi work in progress ya, proyek konstruksi. Tapi konstruksinya ini bukan konstruksi bangunan yang biasa-biasa gitu ya, tetapi bangunan yang menakjubkan, bangunan yang sangat wonderful gitu ya, bangunan yang sangat apa ya, mencengangkan gitu ya, bangunan yang sangat hebat, yang sangat besar. Kenapa? Karena fondasi dari bangunan kita itu adalah Kristus sendiri gitu ya. Jadi Sang Maha Kuasa itulah yang menjadi fondasinya gitu. Jadi kita bukan dibangun dengan bahan yang murahan. Makanya karena kita bukan dari bahan yang murahan, kita ini dirancang untuk tahan dalam segala situasi, kondisi, dan keadaan gitu ya. Jadi kita dirancang untuk tahan terhadap badai hidup karena arsitek dan kontraktor utamanya adalah Tuhan sendiri, fondasinya Tuhan sendiri. Setiap proses pembentukan dalam hidup kita itu adalah Tuhan sendiri yang terlibat di dalamnya gitu ya. Jadi yang mendekorasi bagian dalamnya itu juga firman Tuhan sendiri gitu. Jadi segala sesuatunya adalah dari Dia, oleh Dia, karena Dia, dan karenanya bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya gitu. Jadi eh, betapa baik dan betapa luar biasanya Tuhan mendesain kehidupan kita sehingga setiap kita dijadikan mahakarya agung dan mulianya Tuhan. Nah, eh, mari kita sama-sama juga belajar untuk terus berfokus pada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa belajar ya bahwa kalau beberapa waktu yang lalu saya pernah sharing juga bahwa di dalam otak kita sebenarnya ada yang namanya RAS gitu ya. RAS ini adalah Reticular Activating System yang berfungsi sebagai penyaring informasi-informasi yang kita terima gitu ya. Jadi dia menyaring miliaran informasi di luar sana yang kita terima dan hanya memasukkan hal-hal yang kita anggap penting di dalam diri kita. Nah, penting bagi kita untuk menyadari bahwa ras ini berfungsi sebagai arsitek juga di dalam kehidupan kita. Apa yang semakin banyak kita pikirkan, hal itu akan hal itu akan menjadi sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi ketika kita berfokus pada kerapuhan, pada situasi yang negatif, maka hidup kita akan melihat kerapuhan itu benar-benar terjadi gitu ya. Ketika kita hanya fokusnya pada masalah, maka kita melihat kehancuran yang terjadi. Tetapi ketika kita berfokus bahwa kita adalah bangunan Allah, kita berfokus pada maha karyanya Allah, maka kita akan melihat kehidupan kita semakin hari semakin dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi kita bisa memakai si ras ini gitu ya, memakai si ras ini untuk bekerja seperti mandor bangunan di dalam pikiran kita gitu ya. Jadi kita bisa fokus, memilih fokus apa, dan kita bisa belajar untuk mendisiplin pikiran, perasaan, dan kehendak kita melalui gerbang utamanya adalah si ras itu gitu ya, gerbang utama yang ada di otak kita, dengan cara memfilter informasi-informasi apa yang kita terima gitu, dan memfilter hal-hal apa yang mau kita pikirkan berulang-ulang. Jadi itu kita bisa disiplin ternyata gitu ya. Jadi kita boleh menyadari bahwa kita adalah mahakaryanya Tuhan, maka fokus pikiran kita akan terus melihat bahwa ketika masalah datang, ketika tantangan datang, itu bukan
akhir dari segala-galanya, tetapi itu adalah proses yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Tangan Tuhan sedang merenda sebuah karya yang agung dan mulia. Dia sedang memperkokoh semua yang ada di dalam diri kita, dan kita sedang dilatih untuk belajar untuk kuat terhadap apapun masalah, pergumulan, situasi, dan keadaan yang ada di sekeliling kita. Jadi pada pagi hari ini kita belajar 3 hal untuk kita bisa mengambil bagian dalam karya kerajaan Allah dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-9, dengan menyadari siapa diri kita di mata Tuhan, bahwa kita adalah mitranya Tuhan, kita rekan sekerjanya Allah, kita adalah media, kita adalah ladangnya Allah, dan kita adalah mahakarya yang agung dan mulia, yaitu bangunan Allah yang diciptakan untuk memuliakan namanya. Hidup kita terlalu berharga untuk hanya berfokus pada hal-hal yang sementara. Biarlah di dalam kehidupan kita yang sementara ini kita boleh berfokus pada hal-hal yang mulia, yaitu memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, puji Tuhan.